Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak Ibu mengerjakan modul 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian akan melanjutkan pekerjaan berikutnya, yaitu mengerjakan aksi nyata dari pelatihan mandiri modul 1, 2, 3, 4. Mari kita pelajari topik yang dibahas dalam aksi nyata. Merdeka Belajar. Pemahaman gagasan dan berisi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul pelatihan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Mengenal karakter dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya berstandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantoro. Keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nomor 5, pendidikan berperan penting dalam perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. 6, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. 7, guru harus adaptif terhadap perubahan. Modul 2, mendidik dan mengajar. 1. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. 2. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. 3. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 4. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. 5. Sistim Among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. 6. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 1. Pendidikan bergerak begitu dinamis. Penyesuaian keadaan yang bergerak begitu cepat. 2. Setiap peserta didik lahir dengan kodrat alamnya masing-masing. 3. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. 4. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikembangkan Ki Hajar Dewantoro, kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikir, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. 2. Budi pekerti
juga merupakan hasil perpaduan cipta, rasa, dan karsa. 3. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di sekolah saja, tetapi juga terbentuk di lingkungan keluarga dan masyarakat. 4. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik mencapai pemahaman yang bermakna. 2. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. 3. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mengisi zamannya. Penerapan pendidikan di sekolah. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Melaksanakan budaya salim, sapa, dan santun. Mengadakan upacara setiap hari Senin atau perayaan-perayaan hari-hari kemerdekaan. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau Isra Mi'raj Nabi Muhammad, atau memperingati hari keagamaan yang berdasarkan mayoritas jumlah siswa. Mengadakan bimbingan rohani keislaman, yaitu dengan mengadakan kegiatan Sabtu religi untuk mengubah budi pekerti anak menuju hal-hal kebaikan di masa depan. Penerapan modul 2, mendidik dan mengajar. Mengajar, seorang guru harus menggunakan media pembelajaran sehingga banyak diminati oleh siswa. Dengan media ini akan memperjelas siswa dalam memperoleh ilmu-ilmu pembelajaran yang diajarkan guru. Maka guru dalam mengajar harus mengadakan persiapan dan mempersiapkan media-media yang akan diajarkan kepada murid, sehingga anak merasa senang dan tidak bosan. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam diskusi-diskusi kelompok, dalam mengerjakan soal-soal atau pekerjaan-pekerjaan siswa secara kelompok, seorang guru harus mendampingi siswa-siswanya, sehingga anak-anak jika mengalami kesulitan dapat memperoleh bimbingan dari. Penerapan modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dengan melatih anak-anak dalam bidang olahraga, misalnya mengirim anak-anak dalam lomba senam, mengirim anak-anak dalam lomba teater pantomim, melatih bakat anak dalam bidang seni tari. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dengan melaksanakan pendidikan tata boga di sekolah, anak-anak akan memperoleh bekal untuk keluarga nantinya, sehingga anak-anak akan bisa memperoleh pendidikan cara memasak, menyajikan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembekalan
Ceramah keagamaan melatih anak-anak mengubah budi pekerti yang jelek menjadi budi pekerti yang baik. Membiasakan anak-anak untuk sholat berjamaah di sekolah, sehingga anak-anak nantinya di rumah akan terbiasa juga melaksanakan sholat jamaah. Memberikan santunan kepada fakir miskin di sekolah, sehingga anak-anak nantinya akan memiliki peluang untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih aksi nyata yang kami berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.